Assalamualaikum Sobat Solder, alhamdulillah jumpa lagi. Ini adalah board cordless Dongcheng dengan tipe DCJZ1202i dan ini sudah saya gunakan mulai dari tanggal 15 Januari hingga saat ini di tanggal 8 Februari 2024. Jadi sudah sekitar 3 minggu 3 hari. Kita kasih tahu dulu untuk kelebihan yang saya rasakan. Ya, ini mata obengnya ini mantap ya. Saya akui di sini selama saya pakai ini masih terbilang mulus, dan pernah sekali saya, bukan sesekali ya, tapi beberapa kali saya memasang meletakkan mata obengnya ini tidak pas dengan skrup. Yang kegerus itu adalah skrupnya. Jadi skrupnya itu yang rusak, sedangkan mata obengnya ini masih seperti ini, masih biasa-biasa aja. Untuk kekurangan selama penggunaan, saya rasakan ini bagian cuknya ini ya. Sebenarnya sih bisa dibilang kekurangan atau tidak, tapi ya seperti itu ya. Jadi kalau kita mengencangkannya kan seperti ini ya. Biasanya saya mengencangkannya, kalau kita mengencangkannya di bagian sini yang misalnya nomor 3, terus nanti pada saat kita membuka skrup dengan misalnya pakai nomor 10, kadang-kadang cuknya ini sampai lepas sendiri, maksudnya sampai longgar dan mata obengnya ini sampai lepas. Nah, itu yang saya rasakannya ya. Jadi ini mungkin ini kekurangan untuk cuk yang tipenya seperti ini ya. Jadi dia bisa kebuka sendiri kalau yang dibuka itu terlalu keras, tidak ikut berputar. Nah, itu yang saya rasakan. Yang saya rasakan lagi untuk kekurangan selama pemakaian 3 minggu, yaitu kadang-kadang dia mati. Jadi kalau saya habis pakai kan biasa saya meletakkannya seperti ini, bukan seperti ini ya. Jadi saya meletakkannya seperti ini, yang mereknya ini di bagian meja. Nah, seperti ini. Kadang-kadang pas mau dipakai lagi, saya pencet, cuma lampu ini ya, lampu putih dan lampu indikator baterainya aja yang nyala, sedangkan motornya ini tidak berputar. Nah, dia tidak berputar seperti ini kadang-kadang. Jadi kalau sudah begitu, saya saya menggeprek atau apa ya, bikin ya seperti perlahan-perlahan aja sambil ditahan begini ya, ditahan. Terus kita pukul-pukul ringan seperti ini. Nah, nanti dia jadi lagi. Atau kalau misalnya gini tidak mau hidup, kita balas dari sebelahnya. Jadi misalnya kalau ke arah kiri dia tidak mau hidup, kita pukul-pukul ke arah kanan seperti ini. Nah, itu yang saya rasakan ya. Ya kadang-kadang terasa menjengkelkan, tapi kalau kita sudah terbiasa ya saya rasa oke lah, mantap, biasa-biasa aja. Untuk penggunaan baterai yang ini ya, untuk penggunaan baterai sekali cas saya pakai untuk reparasi elektronik hampir setiap hari ya, bisa dibilang setiap hari saya mereparasi barang-barang elektronik, untuk membuka skrup, kadang juga membuka baut kipas angin yang agak keras. Nah, ini kita bisa pakai selama 3 minggu 3 hari sampai bornya ini dia cut off sendiri. Jadi dia sudah tidak mau berputar lagi, dia cut off. Jadi bukan putarannya, ya memang putarannya agak mulai menjadi lemah putarannya karena tegangannya turun, tapi kalau sudah sampai di batas terendahnya dia akan cut off. Nah, ini ya, cut off seperti ini. Jadi beda dengan yang tadi ya, yang saya bilang yang harus dipukul-pukul ringan. Nah, kalau yang saya bilang tadi pukul-pukul ringan itu kalau kita pencet gini, indikator baterainya nyala, indikator atau lampu putih yang di depan ini dia nyala, cuma ini ya, bornya ini atau dinamonya ini dia tidak mau berputar. Nah, itu berbeda dengan yang ini. Kalau ini memang baterainya udah habis.
baterainya udah habis. Dan ini kita tidak bisa mengetahui tegangannya tinggal berapa volt ya. Tadi saya sempat mau mengetes di sini dan di sini ya, tapi sudah tidak ada arus listrik yang keluar lagi. Jadi kita simpulkan ini di dalam baterainya ini dia punya BMS atau baterai management system. Jadi untuk melindungi baterainya. Dan untuk penggunaan buka skrup barang-barang elektronik, saya sarankan gunakan kecepatan nomor 1 saja ya. Ini walaupun lambat tapi torsinya ini lebih kuat dibanding nomor 2. Dan kalau kita menggunakan nomor 1, dia tidak akan, atau kita bisa meminimalisir kerusakan pada skrup yang kita kencangkan. Demikian Sobat Solder, semoga bermanfaat buat kalian yang mau beli bor cordless seperti ini, Dongceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.